Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana man ana man ana laghwahu kaifama hubbuhu kaifama ghwahu man ana man ana man ana laghwahu kaifama hubbuhu kaifama ghwahu man ana man ana man ana laghwahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa'adah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada para pembina bista Rasul, yakni baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'un at-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah Safana akan memberikan sedikit nasihat yang insyaallah akan berguna untuk di akhirat nanti. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat yang kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, tujuan kita diciptakan itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu ketika kita beribadah pun harus kita mencintai Allah. Dan ketika kita beribadah pun harus juga dengan ikhlas dan mengikuti sunnah mutaba'ah. Nah, ada nih hal-hal yang membangkitkan kita membangkitkan cinta kepada Allah. Yang pertama, yakni membaca Al-Quran. Tapi bukan membaca doang, memahami makna Al-Quran juga. Nah, kan banyak nih orang yang gak tahu apa arti dari Al-Quran itu. Maka dari itu beli Al-Quran tuh yang ada artinya, biar kita tahu maknanya itu apa. Biar kita tahu firman Allah itu isinya apa sih. Bukan kita hafal doang, tapi kita juga harus memahami apa isi Al-Quran ini. Dan setelah kita membaca Al-Quran, insya Allah ketika kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala. 1 huruf itu 10 kebaikan. Nah, yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah setelah fardu gitu, seperti sholat sunnah tahajud, sholat duha, sholat setelah sholat qoba atau sholat ba'da. Nah, ketika itu insya Allah kebangkitan kita untuk mencintai Allah insya Allah akan ada gitu. Apalagi ketika sholat tahajud, Allah sangat suka sekali orang yang bangun di saat malam untuk sholat tahajud. Maka dari itu ketika kita ingin mencintai Allah, ingin membagikan cinta kepada Allah, kita harus melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan ibadah sunnah yang lainnya. Karena Allah mungkin akan suka kepada kita ketika kita melakukan ibadah yang Allah suka. Nah, yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah. Nah, zikir ini kan
adalah untuk mengingat Allah selalu. Maka ketika kita selalu mengingat Allah, maka kita pun akan menambah juga kecintaannya kepada Allah. Kecintaan kita kepada Allah. Baik zikir itu dalam lisan maupun dalam hati maupun dalam perbuatan zikir ini. Karena besarnya cinta seseorang kepada Allah setara dengan banyaknya zikir kita kepada Allah gitu. Jadi perbanyaklah kalian untuk berzikir, perbanyaklah kalian mengingat Allah. Ketika kita melihat yang misalnya yang indah-indah, bukan subhanallah, masya Allah. Ketika kita membuat kesalahan, bilang astagfirullah atau mengatakan kata kasar astagfirullah. Ketika kita berjihad, bilang Allahu Akbar. Atau ketika kita waktu senggang, yang waktu itu kita bahas soal itu untuk berzikir seperti subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak banget zikir itu kepada Allah. Nah, dan zikir juga harus kita laksanakan ketika kita udah setelah sholat fardu. Nah, sebelum kita berdoa, kita tuh harus berzikir dulu gitu. Jangan langsung doa keinginan kita. Kita harus berzikir, terus bersolawat kepada Nabi, dan langsung menyebutkan sifat-sifat Allah. Terus kita meminta apa yang kita inginkan. Insya Allah akan cepat terkabul. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang keempat, memprioritaskan cinta kepada Allah daripada cinta kepada hawa nafsu kita gitu. Jadi kita lebih memprioritaskan cinta kita kepada Allah. Dahulukan cinta kepada Allah gitu, mengingat kepada Allah, ibadah kepada Allah, daripada misalnya kan remaja-remaja sekarang ini banyak banget yang kayak chatting, kayak video call atau calling gitu kan, itu termasuk hawa nafsu gitu. Jadi misalnya lagi azan nih, kebanyakan pemuda sekarang lagi azan, terus udah azan kan masih ngechat atau apa aja tuh, ntar sholatnya. Padahal kita tuh harus memprioritaskan cinta kita kepada Allah, beribadah dulu kepada Allah, karena sholat ini lebih penting daripada yang lainnya. Nah, tapi Safana, janganlah kalian untuk kayak chattingan sama lawan jenis yang membawa kepada hawa nafsu gitu, kepada dosa atau teleponan berjam-jam. Jangan ya, buat yang remaja sekarang, jangan. Yang kelima ada menggunakan hati untuk menelaah, menyaksikan dan mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kayak gini, yang kelima ini kan Allah tuh misalnya maha razak, maha pemberi rezeki. Jadi ketika kita lagi terpuruk, tidak misalnya kenapa sih cuma segini hasil jualan aku udah usaha banget gitu. Percayalah kepada Allah bahwa Allah lah yang mengatur rezeki. Jangan sampai kalian menyalahi Allah gitu untuk tidak memberi rezeki ke kalian. Tapi kalianlah yang tidak ingin berdoa. Karena ketika kita berdoa maupun berdoa, insya Allah akan segera terkabulkan, akan segera terlaksanakan gitu. Dan yang keenam ada menyaksikan kebaikan dan karunia yang Allah berikan, baik lahir maupun batin. Yang ketujuh ada, nah ini yang ketujuh nih yang paling mengganggukan, yaitu takluknya hati secara total di hadapan Allah.
Dan untuk menggambarkan konsep ini adalah dengan cara mengungkapkan dan sebutan gitu. Seperti aku mencintai Allah. Aku mencintai Allah gitu. Langsung disebutkan oleh lisan kita. Nah, yang ke-8 ada, jadi yang ke-8 ini hal-halnya ini kita bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah. Kita bergaul dengan orang yang soleh, yang udah mengenal Allah lebih dalam, yang udah tahu agama Islam, yang udah mengenal agak bisa lebih luas lagi gitu. Jadi kita bergaul dengan orang-orang itu, bukan bergaul dengan orang-orang yang suka merokok, suka mabuk-mabukan. Nah, kalau misalnya kalian berteman dengan orang yang suka gelut gitu, suka berkelahi tawuran kayak gitu, nanti kalian akan terjerumus seperti orang itu. Nah, ketika kalian mengikuti orang-orang yang soleh, mengikuti orang-orang yang lebih tahu luas agama Islam, kalian juga akan mengikuti seperti orang-orang soleh itu. Jadi ikutilah orang-orang yang soleh, jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang salah. Nah, yang ke-9 ada menjauhi hal-hal yang mengganggu kita untuk mencintai Allah. Jadi jauhilah rintangan, jauhilah jalan yang ada kayunya untuk mencapai kita untuk mencintai Allah. Nah, itulah hal-hal yang bisa membaikkan cinta kita kepada Allah. Oke, semoga bermanfaat dan semoga kalian melakukan amal perbuatan ini. Insya Allah, ayo kita sama-sama belajar bareng untuk bisa mencintai Allah lebih dalam lagi. Jangan sampai kita nyesal di hari nanti, jangan kita menyesal di alam kubur nanti. Sungguh, alam kubur nanti ketika kita menyesal, kita tidak akan bisa mengulang kembali. Apalagi di akhirat nanti, ketika kita masuk neraka, ketika kita sangat menyesal, kita tidak akan diberi kesempatan lagi. Karena itu, kesempatan kalian masih ada banyak luas, masih ada sebelum kita diajal jemput nanti. Ayo kita berubah sama-sama untuk mencintai Allah, dan ayo kita sama-sama untuk jalan ke jalan yang lurus untuk bisa mendapatkan nikmat senikmat-nikmatnya. Semoga bermanfaat. Don't forget to di-share karena ini sangat penting, dan jangan lupa untuk di-like karena ini bagus, dan jangan lupa untuk di-subscribe agar kalian tahu kelanjutan channel Safana Raudah ini, dan jangan lupa juga follow Instagram Safana Raudah 30 dan Bintun Didik Safana. Cukup sekian dari Safana, semoga bermanfaat dan semoga kalian mengamalkannya, dan mohon maaf bila Safana memiliki kesalahan dalam ceramah ini. Hapunten abi hapunten nuhun. Terima kasih. Ilal liqa fi waqtin ukhra. Syukran ala husni himamikum. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.